Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaib wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang sangat cerah dan sejuk ini kita masih diberikan kesempatan waktu kesehatan sehingga kita bisa meneruskan cerita tafsir tematik kita. Temanya tentang sihir milenial dan topik yang terkait dengan tema besar itu. Kali ini kita akan membahas tentang roh Nabi Mahallul Qiyam. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan kepada kita bisa bermanfaat, mensupport kita untuk bisa selamat dan bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, di masyarakat kita ya, itu biasanya ada yang disebut sholawatan. Ya, jadi semacam bersyair gitu, bersyair yang untuk menyanjung-nyanjung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sholawatan, ya. Biasanya ini juga sering dibaca ketika Maulid Nabi, ya. Jadi ulang tahun Nabi, peringatan kelahiran Nabi, lah dibacakanlah sholawatan itu dengan bersyair, ya. Saya sering itu ikut ya. Sholawatan itu ya, peringatan Maulid Nabi ya, saya sering ikut itu ya. Saya juga ya menikmati itu sholawatan ya. Lah, rekan-rekan sekalian, jadi itu adalah tradisi ya. Secara tradisi saya memandang itu adalah sebagai tradisi biasa, kebiasaan masyarakat biasa ya. Apalagi di situ mungkin ada nilai syiarnya, ada nilai syiar agama ini. Jadi supaya Islam itu dikenal, supaya agama itu dikenal gitu ya. Ada nilai dakwahnya mungkin ya. Jadi sekali lagi secara tradisi, secara budaya saya mengikuti, saya tidak mempermasalahkan. Ya, itu boleh-boleh saja menurut saya. Baik-baik saja menurut saya. Ya, Islam itu tidak anti budaya, tidak anti tradisi, tetapi tradisi dan budaya tentu saja yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis yang sahih. Ya, sebagaimana telah dicetuskan ya oleh ilmuwan usul fikih ya, bahwasanya asal kaidahnya seperti itu, asal dari sebuah tradisi al-asya itu boleh-boleh saja memang. Boleh itu halal, itu boleh-boleh saja. Mubah al-ibahah, itu boleh-boleh saja tradisi itu. Budaya, tradisi, apapun yang dikreasi manusia, itu asalnya boleh-boleh saja. Ya, termasuk sains, teknologinya, peralatan-peralatannya, modern, ya, peradaban, ilmu pengetahuan, itu al-asya namanya. Boleh-boleh saja asalnya, ya, sampai ada dalil Al-Quran yang melarangnya. Kalaupun hadis yang melarang, pasti hadis itu ada cantolannya pada Al-Quran. Ya, jadi larangan itu adanya dalam Al-Quran, barulah tradisi itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Tradisi yang menyalahi atau menabrak atau bertentangan dengan Al-Quran, nah itu baru tidak boleh. Ya, tetapi selama tidak ada dalil Al-Quran yang melarang, maka tradisi dan budaya itu boleh-boleh saja. Ya termasuk sholawatan itu tradisi boleh-boleh saja. Maulid Nabi, ulang tahun Nabi ya boleh-boleh saja itu. Peringatan hari kelahiran Nabi boleh-boleh saja itu. Ya,
Lah, kemudian rekan-rekan sekalian, barulah di dalam syariat, di dalam akidah, itu asalnya haram, tidak boleh. Jadi manusia ini, akal ini membuat mengkreasi syariat hukum Islam, ya, mengatasnamakan agama Islam, terus mengharam-haramkan atau menghalal-halalkan, mengesah-esahkan, membatal-batalkan dengan atas nama Islam, itu asalnya memang nggak boleh. Ya, nggak boleh dilakukan itu. Begitu juga akidah, keyakinan itu tidak boleh. Haram itu akal berkreasi tentang akidah, tentang keyakinan itu haram. Arah akal ini nggak boleh. Kreatif sendiri, inovasi sendiri, akal ini nggak boleh terkait dengan akidah, keyakinan itu. Barulah ketika ada Al-Quran yang menginfokan, baik itu masalah syariat maupun masalah keyakinan akidah, barulah akal bisa tahu. Lantas sami'na wa ata'na. Jadi kami dengar, kami patuh, kami lakukan, kami mengimaninya. Seperti adanya akhirat, seperti adanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan, seperti adanya surga dan neraka. Ya, itu akal nggak boleh berkreasi tentang itu. Karena diinfokan Quran, maka kita menjadi mengimaninya. Menjadi akal ini menjadi beriman, meyakini itu. Ya, lah, rekan-rekan sekalian, sholawatan itu tadi, begitu juga sholawatan tadi, asalnya boleh, tetapi asalkan di dalamnya tidak boleh dibumbu-bumbui dengan keyakinan-keyakinan tambahan. Yang itu syarat kreasi akal, itu nggak boleh keyakinan-keyakinan dikreasi seperti itu. Ya, lah kali ini kita akan mengkritisi mahalul qiyam itu. Barulah ketika sholawat Nabi, sholawatan yang aslinya tradisi kemudian dibumbu-bumbu ini dengan keyakinan-keyakinan, dengan akidah-akidah, maka itu lantas menjadi tidak boleh. Ya, nah kita akan membahas tentang mahalul qiyam itu. Ya, di masyarakat kita itu ada keyakinan bahwasanya mahalul qiyam, ya, ketika saat mahalul qiyam itu apa sih? Mahalul itu posisi atau saat al-qiyam berdiri. Jadi kalau rekan-rekan sekalian mengikuti sholawatan itu tadi ya, atau maulidan itu ya, muludan itu ya. Itu awalnya para jamaah itu duduk, ya kan? Masyarakat itu duduk sambil sholawatan, kemudian ada pemandunya bilang mahalul qiyam, saatnya berdiri. Jadi berdiri semua itu. Kita berdiri ya. Lah, kita pun terus membacakan sallallahu ala Muhammad, gitu kan? Membaca gitu. Sallallahu alaihi wasallam marhaban. Biasanya gitu kan? Ya, itu sholawatan. Marhaban, selamat datang. Lah, itu lantas masyarakat itu ada keyakinan di situ, meyakini bahwasanya ketika kita berdiri itu katanya roh Nabi datang. Rohnya datang katanya, bahkan dengan jasadnya itu datang. Sehingga orang-orang itu berdiri semuanya, itu adalah saat untuk menghormati roh dan jasadnya Nabi yang gaib itu, yang datang itu tadi. Ya, jadi diyakini rohnya dan jasadnya Nabi itu datang. Maka para jamaah itu berdiri, bersolat kepada Nabi, menghormati kedatangan roh Nabi itu tadi. Lah ini yang kita kritisi ya rekan-rekan sekalian ya. Nah, rekan-rekan sekalian, roh itu kan awas ya, makanya hati-hati campur aduk dengan keyakinan animisme. Animisme itu adalah keyakinan kuno yang itu percaya pada arwah-arwah atau roh-roh nenek moyang itu bergentayangan. Awas ini, keyakinan seperti itu masih ada di masyarakat kita, Madura, Jawa, Nusantara lah, ya. Sumatera, Jawa, Papua, Kalimantan, Sulawesi, semuanya. Hati-hati, ada kecampuran keyakinan kuno itu. Kemarin sudah saya ceritakan di episode berikutnya ya. Sejarah animisme, dinamisme di Nusantara, dan sejarah Hindu-Buddha di Nusantara. Hati-hati, kita masih ada kecampuran keyakinan itu. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ternyata kalau kita melihat kata ruh atau roh, cerita ruh di dalam Al-Quran, itu nggak ada ceritanya ruh kok bergentayangan, ya. Kok rohnya datang bersama jasad, nggak ada. Termasuk Nabi juga itu nggak ada itu. Itu ingat, itu sudah urusan akidah. Kalau urusan akidah ini kita mesti mengacu kepada Al-Quran, gitu loh.
Ya, akal ini nggak boleh, kreasi sendiri itu nggak boleh, tadi sudah saya ceritakan. Ya, maka kalau kita melihat di Al-Quran itu nggak ada ceritanya kok Nabi bisa datang, apalagi dengan jasadnya sekalian, ya, kemudian hadir di situ bergentayangan. Ini khas keyakinan animisme ini, yang mesti kita kritisi. Jangan sampai keyakinan kita itu campur aduk seperti itu. Ya, sekali lagi nggak ada dalam Al-Quran itu. Ya, dan akal itu haram berkreasi gitu. Bahwa Nabi datang bergentayangan gitu, nggak boleh seperti itu. Yas'alunaka 'anir ruh, misalkan itu, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Roh, ya, kalau itu dikaitkan dengan roh, ya. Quli ruhu min amir rabbi, katakan ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan, dan kalian tidak diberi ilmunya kecuali sedikit. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi kesimpulannya roh Nabi bergentayangan apalagi dengan jasadnya itu tidak ada, ya, tidak ada cantolan Qur'annya, tidak ada keyakinan itu di dalam Islam ini. Maka kita nggak boleh itu keyakinan-keyakinan seperti itu. Ya kalau mau berdiri sholawatannya sudah berdiri saja sholawatan gitu, nggak perlu dicampuri keyakinan, kayak nggak usah. Ya kita cinta kepada Nabi, kita rindu kepada Nabi, kita sholawatan kepada Nabi, ya lakukan itu saja. Tanpa adanya keyakinan roh Nabi datang sama jasadnya, kemudian gentayangan mundar-mandir, itu jangan, seperti itu nggak boleh. Ya, kita nggak perlu seperti itu. Kalau sholawatan berdiri ya sholawatan saja, rindu ya rindu saja gitu. Menghormati Nabi ya menghormati Nabi saja. Ya, memang di dalam Al-Quran itu ada, rekan-rekan sekalian, ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun walakin la tash'urun. Ya, jangan kalian katakan orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu, yang berjihad di jalan Allah itu mati. Jangan katakan itu. Mereka hidup. Memang iya. Bahkan di ayat yang lain yurzakun inda rabbihim yurzakun. Mereka itu hidup di sisi Tuhannya, diberi rezeki. Iya, mereka itu hidup tetapi di alam yang berbeda. Ya. Jangan terus kita berkreasi, terus datang di alam kita ini, ya, alam 3 dimensi ini, ya. Kemudian bergentayangan dan sebagainya, sebagainya itu sudah kreasi namanya. Nggak boleh, nggak usah seperti itu, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, memang sekali lagi di dalam keyakinan animisme, ya, itu kan biasa itu. Bahwasanya orang yang sudah wafat, roh almarhum almarhumah, ya, nenek moyang itu ketika sudah mati, itu masih bisa bergentayangan katanya. Ini keyakinan animisme, awas ini. Jadi bergentayangan, ya. Malah kalau malam Jumat roh nunggu onok lawang, jaluk kiriman saayat saka Quran, barang ora oleh saayat saka Quran, bali menyang kubur berbesmili ketangisan. Ini adalah keyakinan animisme ini. Ya, warisan keyakinan tanpa konfirmasi. Bahwasanya kalau malam Jumat katanya roh mbae itu pulang katanya. Roh nenek moyang, rohnya itu gentayangan pulang ke rumah. Jadi minta bacaan Quran gitu. Ada lagi minta makanan. Sehingga disediai itu malam Jumat itu. Sediai kopi, sediai ketan itu, ya. Sediai makanan. Kadang ditaruh di talam itu. Talam apa namanya itu. Nampan itu ya, talam. Kemudian ditaruh di kamar, ditutup kamarnya. Katanya roh nenek moyang itu, roh kakek dan neneknya itu datang gitu kan, minum dan makan itu katanya. Tapi sempat saya tanya, loh, masa bisa makan kok utuh? Kita tanya itu. Katanya, oh itu yang dimakan aromanya katanya. Jadi yang dimakan itu aromanya, aroma kopinya, aroma ketannya gitu ya. Ini sudah kreasi akal namanya, dan itu tidak diperbolehkan. Jadi itu adalah keyakinan animisme, rekan-rekan sekalian. Roh gentayangan itu keyakinan animisme itu, ya, bukan keyakinan Islam, ya. Nggak boleh kita, akal kita berkreasi itu nggak boleh, ya. Kita hati-hati, akidah kita itu campur aduk dengan keyakinan animisme itu, ya, kita mesti waspada itu. Nggak ada itu roh kok bisa bergentayangan pulang ke rumah, apalagi sampai minta kopi, itu nggak ada, ya. Malah kalau kita mengutip di surat 23 Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, itu secara umum disebutkan bahwasanya nggak bisa roh itu balik ke dimensi kita. Ya, disebutkan di situ ada barzakh, ada dinding. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika datang kematian pada salah seorang di antara mereka, ketika mau datang, mati kan berarti, mereka berkata itu,
Rabbirji'un, he Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Ya. Kata Allah dijawab di ayat berikutnya, roh itu berkata, kembalikan aku ke dunia lagi, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, supaya aku bisa berbuat kebaikan lagi, beramal soleh lagi. Kata orang yang sudah mati itu. Kata Allah bagaimana? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya, enggak bisa. Ya, kalla enggak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha itu hanya ucapan yang kamu ucapkan saja, itu enggak bisa. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di balik mereka ada dinding, ada barzakh, ada dinding dimensi ya. Ya mereka nggak bisa kembali lagi ke dunia kita ini. Itu yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Akhiru da'wahum manil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.